Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya sehat walafiat. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Perairan, TM 9 sampai TM 15. Kami membekali mahasiswa dengan teknologi manajemen, dengan manajemen plan, untuk menyelesaikan masalah sumber daya perairan di Indonesia. Jadi membantu mahasiswa untuk membangun karakter mereka sebagai seorang perencana pengelolaan sumber daya perairan. Referensi yang dapat digunakan untuk materi TM 9 sampai 15 adalah Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 39 tahun 2009 tentang pedoman penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai secara terpadu. Sungai itu bagian integral dari DAS, karena DAS adalah keterkaitan antara daratan dan perairan. Mengapa perlu solusi teknologi manajemen dengan rencana pengelolaan? Karena menurut data Badan Penanggulangan Bencana Nasional, pada 10 tahun terakhir, bencana hidrometeorologi itu terus meningkat. Sungai juga demikian keadaannya, semakin lama semakin banyak yang mengalami degradasi karena pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi, konflik kepentingan, kurang keterpaduan antar sektor, antara wilayah, hulu, tengah, dan hilir. Jadi pengelolaan DAS secara terpadu itu perlu melibatkan pemangku kepentingan. Pengelolaan sumber daya alam yang terdiri dari unsur-unsur masyarakat, dunia usaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Mengapa perlu keterpaduan? Ya, karena DAS adalah interaksi dari beberapa komponen udara, tanah air, dan manusia. Jadi, dalam menyelesaikan masalah DAS tidak bisa dilakukan secara sektoral. Harus bersama-sama kolaboratif di antara semua komponen pemangku kepentingan daripada DAS. Dari penyelenggaraan pengelolaan DAS yang terpadu, itu diperlukan perencanaan yang komprehensif, yang mengakomodasi berbagai pemangku kepentingan dalam suatu DAS. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu yang dapat dijadikan acuan bagi stakeholder atau pemangku kepentingan. Prinsip dasar pengelolaan DAS adalah dilaksanakan secara terpadu didasarkan atas DAS sebagai suatu kesatuan ekosistem, kemudian melibatkan para pemangku kepentingan, bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis, dilaksanakan dengan pembagian tugas dan fungsi, berlandaskan pada asas akuntabilitas. Jadi materi pokok dalam rencana pengelolaan DAS itu ada beberapa, di sini tercantum 1 sampai 8, ada data dan informasi, ada analisis permasalahan, ada penetapan tujuan dan sasaran, ada strategi pencapaian tujuan, perumusan program dan kegiatan, rencana implementasi, pemantauan dan evaluasi, analisis peran pemangku kepentingan. Nah, untuk kepentingan pembelajaran, kami melakukan pendekatan dengan Zero Oriented Project Planning atau ZOPP. Ini akan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana pengelolaan DAS secara terpadu. Jadi apa itu yang dibantu dengan CLPP? Jadi proses perencanaan yang berorientasi pada tujuan yang terdiri atas beberapa tahap analisis. Ada analisis partisipasi melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan dari DAS. Kemudian analisis masalah. Analisis masalah ini terdiri dari inventarisasi masalah, kemudian menetapkan masalah pokok, kemudian menetapkan akar masalah. Setelah akar masalah ditetapkan, akar masalah adalah mencari sebab dari masalah tadi, kemudian bicara tentang tujuan berbagai alternatif. Setelah itu baru menyusun solusi dalam bentuk program, baik MPP maupun MRK. MPP bersifat jangka panjang 5 tahun, MRK bersifat jangka pendek atau 1 tahun. Jadi SEP itu berorientasi kepada tujuan, melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan, menyamakan persepsi tentang tujuan pengelolaan sumber daya perairan, mendorong pengambil keputusan bersama untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan sumber daya perairan. Manfaatnya apa? Efisien dan efektif, menghindari konflik, menghindari tumpang tindih kegiatan, pembagian tugas yang jelas, komitmen dukungan terhadap tujuan rehabilitasi lingkungan perairan atau sumber daya perairan, komitmen keterlibatan dalam tujuan rehabilitasi, memberi kesempatan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi,
meningkatkan komunikasi, dan memberikan payung tujuan yang jelas. Kemudian siapa yang menyusun? Yang menyusun adalah pemangku kepentingan, dan siapa saja pemangku kepentingan itu adalah eksekutif, mewakili dinas-dinas, kemudian legislatif, yudikatif, kemudian swasta, LSM, perguruan tinggi atau litbang, dan tokoh masyarakat. Bagaimana menyusunnya? Jadi langkah awal pemerintah bertindak sebagai fasilitator untuk mengumpulkan stakeholder, kemudian bersama-sama mendapatkan data, menganalisis data untuk informasi penyusunan, kemudian menjalin komunikasi, dilakukan secara diskusi kelompok. Jadi pekerjaan ini analoginya seperti bertindak sebagai seorang dokter, dokter lingkungan. Jadi mereka bersama-sama bekerja dalam satu tim, mengidentifikasi masalah, kemudian menetapkan masalah pokok, menetapkan akar masalah, sampai menemukan penyelesaian masalah dan menetapkan peran. Terima kasih.